Siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Aska Nur Fatihah dalam liputan terpercaya, terkini, dan aktual. Telah terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo 6,8 menghantam lepas pantai wilayah utara Chili pada Selasa 1 September 2020 dini hari waktu setempat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai korban jiwa dan kerugian fisik yang diakibatkannya. Mengutip US News, Kementerian Dalam Negeri Chili mengatakan dalam sebuah pernyataan perusahaan pertambangan yang sedang beroperasi di sana melaporkan tidak ada masalah apapun dalam 1-2 jam sejak gempa awal. Menurut Pusat Peringatan Tsunami Pasifik, gempa yang terjadi tidak menunjukkan adanya ancaman tsunami. Kantor Darurat Nasional Kementerian Dalam Negeri mengatakan terjadi pemadaman listrik dan tanah longsor yang memblokir sejumlah wilayah. Pada pukul 4:09 terjadi gempa dengan magnitudo rata-rata 6,8 dan kedalaman 18,3 di daerah yang berbeda-beda. Terjadi gempa susulan pada pukul 4:15 dan 4:22 dengan magnitudo 5,5 dan 6,2. Mari kita langsung cek ke TKP bersama Alia, reporter kami. Aska dan pemirsa, saya Alia Iwanita Hidayat akan melaporkan langsung kejadian gempa di Chile yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurut informasi yang saya dapatkan, gempa itu berpusat di kawasan sekitar 78 km dari timur laut Vallinar, yaitu sebuah kota di Gurun Atacama dan pada kedalaman 35 km. Beberapa menit setelah gempa tersebut mengguncang, sebuah gempa susulan dilaporkan telah terjadi dengan kekuatan 6,3 magnitudo. Gempa yang pertama terasa hingga ibu kota Chile, yaitu Santiago, yang berada di sebelah selatan Vallinar. Getaran gempa tersebut juga dirasakan oleh warga kota Antofagasta yang terletak di 1330 km dari bagian utara Vallinar. Menurut video-video dan juga gambar yang tersebar di jejaring sosial menunjukkan jendela-jendela bergetar, sementara barang-barang berjatuhan. Sejumlah stasiun radio juga melaporkan batu-batu besar berjatuhan di sejumlah lereng pegunungan. Aliran listrik juga sempat dipadamkan di beberapa wilayah. Termasuk juga terjadi kerusakan lokal, yaitu dinding yang runtuh dan retak, serta sejumlah lorong supermarket yang dipenuhi dengan botol pecah dan barang dagangan yang jatuh lainnya. Tentu saja, Aska dan pemirsa, hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha yang terdampak serta warga yang berada di sekitar kejadian gempa ini. Penambang di Antofagasta PLC mengatakan bahwa operasinya di Los Pelambres, yaitu deposit besar terdekat ke pusat gempa, sekitar 379 km atau 236 mil dalam garis lurus, tidak terpengaruh oleh adanya gempa ini. Salah satu narasumber saya selaku Kepala Serikat Pekerja, yaitu Patricio Elgueta, mengatakan tambang di negara bagian Codelco, tepatnya di tambang El Salvador yang berada 200 km atau 120 mil utara, operasi berlangsung seperti biasanya. Ricardo Toro, yaitu Direktur Kantor Darurat Nasional, mengatakan gempa susulan kemungkinan akan terus berlanjut hingga Selasa pagi dan mendesak mereka yang dievakuasi sebagai tindakan pencegahan dari rumah-rumah yang terdekat dengan pantai, juga untuk menjaga social distancing dan juga protokol kesehatan terkait adanya pandemi virus corona. Baik pemirsa dan Aska, jadi gempa yang berkekuatan 7 magnitudo ini merupakan gempa yang cukup besar dan berpotensi berbahaya melanda sekitar pantai Pasifik Chili. Meskipun USGS dan badan lainnya sekarang melaporkan kekuatannya hanya 6,8 magnitudo, yang notabene kekuatannya lebih lemah dari gempa 7 magnitudo, tetapi
Untungnya, gempa yang terjadi tidak menimbulkan tsunami dan juga tidak menunjukkan adanya ancaman tsunami. Diketahui pula, gempa tersebut terjadi pada kedalaman 30 km pada hiposentrumnya. Sekian Aska dan pemirsa, laporan dari saya. Kembali ke Aska. Terima kasih. Mereka yang dievakuasi sebagai tindakan pencegahan dari rumah-rumah yang terdekat dengan pantai, juga untuk menjaga social distancing dan juga protokol kesehatan terkait adanya pandemi virus corona. Baik pemirsa dan Aska, jadi gempa yang berkekuatan 7 magnitudo ini merupakan gempa yang cukup besar dan berpotensi berbahaya melanda sekitar pantai Pasifik Chili. Meskipun USGS dan badan lainnya sekarang melaporkan kekuatannya hanya 6,8 magnitudo, yang notabene kekuatannya lebih lemah dari gempa 7 magnitudo, tetapi untungnya gempa yang terjadi tidak menimbulkan tsunami dan juga tidak menunjukkan adanya ancaman tsunami. Diketahui pula, gempa tersebut terjadi pada kedalaman 30 km pada hiposentrumnya. Sekian Aska dan pemirsa, laporan dari saya. Kembali ke Aska. Terima kasih. Baik, terima kasih Alia. Sekian informasi yang kami sampaikan tentang gempa di Chili. Selamat beraktivitas kembali, selamat siang, dan terima kasih.